Lihat sekeliling kita hari ini. Biaya pendidikan terus naik. Kursus makin mahal. Tuntutan masa depan anak makin kompleks. Sementara di sisi lain, banyak orang tua diam-diam menunda menabung untuk hari tua mereka sendiri. Mereka bekerja keras demi masa depan anak, tapi lupa bahwa suatu hari mereka juga akan menua dan membutuhkan perlindungan finansial. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan dengan jujur. Banyak keluarga rela mengorbankan seluruh tabungan demi pendidikan anak, lalu berharap anak itu nanti akan menjadi penyelamat keuangan mereka. Padahal, menjadikan anak sebagai rencana pensiun adalah beban emosional yang sering tidak terlihat, tapi dampaknya sangat besar. Pernyataan ini mungkin terdengar berani, tapi penting untuk disadari. Pendidikan anak itu penting, tetapi masa tua orang tua juga tidak kalah penting. Mengutamakan salah satunya sambil menghancurkan yang lain bukan bentuk cinta yang bijak, melainkan keputusan yang lahir dari rasa takut dan kurangnya strategi. Kita hidup di zaman di mana perencanaan keuangan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan hidup. Kalau dulu cukup bekerja keras dan berharap semuanya berjalan baik, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Tanpa perhitungan yang matang, satu tujuan mulia bisa mengorbankan tujuan hidup yang lain. Banyak orang tua ingin memberikan sekolah terbaik, fasilitas terbaik, bahkan pengalaman belajar terbaik untuk anaknya. Itu wajar. Tapi kalau semua itu dibayar dengan menguras dana pensiun, menjual aset produktif, atau menunda investasi masa tua, maka yang sedang dibangun bukan masa depan yang kokoh, melainkan keseimbangan yang rapuh. Masalahnya bukan pada niat, tapi pada cara. Karena cinta tanpa strategi bisa berubah menjadi tekanan jangka panjang. Dan ironisnya, anak yang dibesarkan dengan pengorbanan berlebihan sering tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang berat untuk membalas semuanya. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi penting. Apakah mungkin menyiapkan dana pendidikan anak tanpa mengorbankan tabungan masa tua? Jawabannya bukan hanya mungkin, tapi justru harus. Karena keluarga yang sehat secara finansial adalah keluarga yang mampu menjaga dua generasi sekaligus. Anak yang sedang bertumbuh, dan orang tua yang sedang menata masa depan. Saya pernah berada di fase di mana saya melihat begitu banyak orang tua bekerja tanpa henti demi satu tujuan, memastikan anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka rela lembur, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan menunda kebutuhan pribadi. Dari luar terlihat mulia, tapi ketika saya berbicara lebih dalam dengan beberapa dari mereka, saya menemukan satu pola yang sama. Mereka tidak punya rencana untuk diri mereka sendiri di masa tua. Ada seorang ayah yang pernah bercerita kepada saya dengan wajah penuh kebanggaan. Ia sudah menyiapkan biaya sekolah anaknya sejak dini, memasukkan mereka ke program pendidikan terbaik, dan memastikan semua kebutuhan akademik terpenuhi. Tapi ketika saya bertanya soal dana pensiun, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nanti juga anak-anak pasti bantu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya ada keyakinan yang sangat umum di banyak keluarga, bahwa pengorbanan hari ini akan dibayar kembali di masa depan, bahwa anak adalah investasi emosional sekaligus finansial. Dan meskipun niatnya tulus, pola pikir itu sering membawa risiko yang tidak disadari. Saya juga pernah melihat sisi sebaliknya. Ada orang tua yang begitu fokus menyiapkan masa tua sampai mengabaikan kebutuhan pendidikan anak. Mereka terlalu takut kekurangan di hari tua, sehingga semua keputusan finansial diarahkan hanya untuk keamanan pribadi. Akibatnya, anak tumbuh tanpa dukungan yang cukup untuk berkembang maksimal. Dari dua situasi itu, saya belajar satu hal penting. Ketidakseimbangan selalu membawa konsekuensi. Ketika satu tujuan terlalu diutamakan, tujuan lain akan menanggung bebannya. Dan dalam konteks keluarga, beban itu bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya pribadi pernah merenungkan hal ini dengan sangat serius. Karena di banyak percakapan tentang keuangan keluarga, kita sering diajarkan untuk berkorban sebesar mungkin. Tapi jarang ada yang mengajarkan bagaimana berkorban dengan cerdas. Padahal, pengorbanan tanpa perencanaan bisa berubah menjadi jebakan. Saya mulai menyadari bahwa inti dari keuangan keluarga bukan tentang memilih siapa yang harus diprioritaskan. Bukan soal anak atau orang tua, tapi bagaimana menciptakan sistem yang membuat keduanya tetap aman. Sebab keluarga yang sehat bukan keluarga yang salah satu pihak menang, melainkan semua pihak tumbuh tanpa harus saling mengorbankan. Dari situlah saya mulai mengubah cara pandang saya tentang pendidikan dan pensiun.
Saya berhenti melihat keduanya sebagai dua tujuan yang saling berebut sumber daya. Saya mulai melihatnya sebagai dua proyek kehidupan yang harus berjalan berdampingan. Pendidikan anak adalah investasi untuk masa depan mereka. Dana pensiun adalah investasi untuk martabat hidup kita sendiri. Keduanya sama-sama penting, dan ketika salah satunya diabaikan, maka fondasi keluarga menjadi tidak utuh. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya percaya bahwa banyak masalah keuangan keluarga sebenarnya bukan karena kurangnya penghasilan, melainkan karena tidak adanya strategi distribusi prioritas. Orang bekerja keras, tapi uangnya tidak diarahkan dengan jelas. Disinilah tantangan sesungguhnya muncul, karena menyiapkan dua tujuan besar sekaligus memang tidak mudah. Tapi justru disitulah kedewasaan finansial diuji. Apakah kita berani membuat keputusan yang seimbang, bukan sekedar emosional? Dan semakin saya memahami hal ini, semakin saya yakin bahwa masa depan keluarga tidak ditentukan oleh seberapa besar pengorbanan kita, tetapi oleh seberapa bijak kita merancang perjalanan keuangan itu sejak awal. Konsep paling penting yang harus dipahami adalah ini. Dana pendidikan anak dan tabungan masa tua bukan dua tujuan yang saling bersaing, melainkan dua kebutuhan hidup yang harus dirancang dalam satu peta keuangan yang utuh. Masalah muncul ketika keduanya diperlakukan secara terpisah, sehingga saat satu kebutuhan datang, kebutuhan lain dikorbankan. Banyak keluarga membuat kesalahan yang sama. Mereka fokus penuh pada biaya sekolah, les, kursus, dan kebutuhan akademik anak, tetapi menunda menyiapkan dana pensiun dengan alasan masih ada waktu. Padahal, waktu adalah aset terbesar dalam perencanaan keuangan. Menunda 1 tahun hari ini bisa berarti kehilangan pertumbuhan yang jauh lebih besar di masa depan. Yang sering tidak disadari, biaya pendidikan memang naik, tapi kebutuhan hidup saat pensiun juga terus bertambah. Inflasi tidak memilih target. Jika hari ini biaya kuliah terasa mahal, maka 20 tahun ke depan biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan gaya hidup pensiun juga akan jauh lebih tinggi. Karena itu, strategi terbaik bukan memilih salah satu, melainkan membangun sistem pembagian yang realistis. Misalnya, ketika keluarga menerima penghasilan bulanan, alokasinya harus langsung dibagi ke beberapa tujuan: kebutuhan hidup sekarang, dana pendidikan, investasi masa tua, serta dana darurat. Banyak orang terbiasa menunggu sisa uang untuk ditabung. Ini pola yang berbahaya, karena dalam praktiknya, sisa itu sering tidak pernah ada. Yang benar justru sebaliknya, sisihkan lebih dulu untuk masa depan, baru gunakan sisanya untuk kebutuhan hari ini. Prinsip ini dikenal sebagai pay yourself first, tapi dalam konteks keluarga, maknanya lebih luas. Kita tidak hanya membayar diri sendiri, tapi juga membayar masa depan anak dan martabat hidup kita di hari tua. Keduanya harus dianggap sebagai tagihan wajib, bukan pilihan tambahan. Contoh sederhana, jika penghasilan keluarga adalah 10 juta rupiah per bulan, maka jangan semua diarahkan ke kebutuhan konsumtif. Bisa dibuat porsi seperti 55% kebutuhan hidup, 20% dana pendidikan, 15% investasi pensiun, dan 10% dana darurat atau proteksi. Persentase bisa menyesuaikan kondisi, tapi prinsip utamanya tetap, semua tujuan mendapat tempat. Yang penting dipahami, dana pendidikan tidak selalu berarti menanggung seluruh biaya sampai selesai. Banyak orang tua merasa harus membayar semua kebutuhan pendidikan anak tanpa celah. Padahal, strategi cerdas justru membuka ruang kolaborasi, seperti beasiswa, sekolah yang sesuai kemampuan, atau anak belajar tanggung jawab finansial sejak dini. Pendidikan terbaik bukan selalu yang paling mahal. Pendidikan terbaik adalah yang relevan, berkualitas, dan tidak merusak stabilitas keluarga. Sekolah unggulan memang menarik, tetapi jika membebani seluruh keuangan rumah tangga, maka dampaknya bisa jauh lebih berat daripada manfaatnya. Hal yang sama berlaku untuk masa tua. Menabung saja tidak cukup. Dana pensiun harus ditempatkan pada instrumen yang bertumbuh, seperti investasi jangka panjang yang sesuai profil risiko. Karena jika hanya disimpan biasa, nilainya akan tergerus inflasi. Disinilah peran perencanaan jangka panjang menjadi sangat penting. Pendidikan anak punya horizon waktu tertentu, misalnya 10-15 tahun. Dana pensiun bisa 20-30 tahun. Dengan horizon berbeda, strategi investasinya juga harus dibedakan. Semakin panjang waktunya, semakin besar peluang pertumbuhan aset. Artinya, memulai lebih awal jauh lebih berharga daripada menunggu punya uang lebih banyak. Karena konsistensi kecil yang berjalan lama sering mengalahkan setoran besar yang terlambat.
Banyak keluarga merasa tidak cukup penghasilan untuk dua tujuan besar sekaligus. Tapi seringkali masalah utamanya bukan nominal, melainkan prioritas. Pengeluaran yang tidak disadari, langganan yang jarang dipakai, gaya hidup berlebihan, pembelian impulsif, secara perlahan mengambil ruang dari masa depan. Ketika kita menggeser fokus dari konsumsi ke pembangunan aset, peta keuangan keluarga mulai berubah. Sedikit demi sedikit, tujuan jangka panjang menjadi nyata. Dan rasa cemas berkurang karena semuanya sudah memiliki jalur yang jelas. Intinya, strategi terbaik bukan bekerja lebih keras mata, melainkan mengarahkan uang dengan lebih sadar. Karena keluarga yang kuat bukan yang berpenghasilan paling besar, tetapi yang mampu membangun keseimbangan antara hari ini, masa depan anak, dan masa tua mereka sendiri. Saya ingin menceritakan tentang satu sosok bernama Rina. Ia seorang ibu dua anak yang bekerja sebagai pegawai administrasi, sementara suaminya menjalankan usaha kecil di rumah. Penghasilan mereka tidak besar, bahkan kadang tidak menentu. Tapi yang menarik, mereka punya satu prinsip yang jarang dimiliki banyak keluarga. Mereka tidak ingin masa depan anak dibangun dengan mengorbankan ketenangan hari tua. Awalnya, kondisi mereka sama seperti banyak keluarga lain. Semua fokus diarahkan ke pendidikan anak. Setiap ada tambahan penghasilan, langsung masuk ke tabungan sekolah. Mereka ingin memastikan anak-anak bisa masuk sekolah terbaik, mengikuti les tambahan, dan punya akses belajar seluas mungkin. Namun suatu hari, Rina mulai menghitung ulang keuangan keluarga mereka. Ia sadar satu hal yang membuatnya gelisah. Jika seluruh tabungan hanya diarahkan untuk pendidikan, maka saat anak-anak dewasa, mereka sendiri tidak punya perlindungan finansial. Artinya, mereka berisiko bergantung pada anak di masa tua. Kesadaran itu mengubah cara pandangnya. Ia tidak ingin cinta kepada anak justru menjadi beban yang diwariskan. Maka ia dan suaminya duduk bersama, membuka semua pemasukan, semua pengeluaran, lalu menyusun ulang prioritas keluarga mereka. Mereka mulai dengan langkah sederhana. Dari total penghasilan, mereka memutuskan bahwa dana pendidikan tetap berjalan, tetapi porsinya disesuaikan. Tidak lagi mengambil semua ruang tabungan. Sebagian dialihkan ke investasi jangka panjang untuk pensiun, sebagian lagi ke dana darurat. Keputusan itu tidak mudah. Mereka harus menurunkan beberapa standar gaya hidup. Liburan mahal dikurangi, pembelian barang yang tidak mendesak ditunda, dan kebiasaan konsumtif mulai dipangkas. Tapi mereka sadar, pengorbanan kecil hari ini jauh lebih ringan daripada tekanan besar di masa depan. Yang paling penting, mereka juga mengubah definisi pendidikan terbaik. Mereka tidak lagi terpaku pada institusi paling mahal. Mereka memilih sekolah yang berkualitas, namun tetap sesuai kemampuan. Lalu melengkapi proses belajar anak dengan kebiasaan membaca, diskusi keluarga, dan pengalaman hidup sehari-hari. Hasilnya mulai terlihat beberapa tahun kemudian. Tabungan pendidikan tetap tumbuh, investasi pensiun juga berkembang, dan keluarga mereka memiliki cadangan dana yang memberi rasa aman. Mereka tidak kaya mendadak, tapi mereka punya arah. Ketika anak pertama mereka lulus sekolah menengah, ia mendapatkan beasiswa parsial ke perguruan tinggi. Rina mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh. Ternyata, anak yang dibesarkan dengan kesadaran finansial juga belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Yang membuat kisah Rina berbeda bukan jumlah uangnya, melainkan keberaniannya membuat keputusan seimbang. Ia tidak memilih jalan ekstrim. Ia tidak menyerahkan semuanya pada satu tujuan saja. Ia membangun sistem yang melindungi seluruh keluarga. Banyak orang berpikir solusi keuangan keluarga hanya soal menambah penghasilan. Padahal seringkali perubahan terbesar datang dari cara pandang. Rina tidak menunggu kaya untuk mulai merencanakan. Ia memulai dari apa yang ada, dengan disiplin dan konsistensi. Hari ini, ia merasa lebih tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ia tahu keluarganya berjalan di jalur yang benar. Anak-anak tetap punya kesempatan berkembang, sementara ia dan suaminya tidak harus menua dalam kecemasan. Kisah Rina mengajarkan bahwa keseimbangan finansial bukan milik mereka yang berpenghasilan besar. Itu milik mereka yang berani bersikap realistis, menata prioritas, dan menolak keputusan emosional yang merusak masa depan. Pada akhirnya, warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua bukan hanya biaya pendidikan, tapi juga contoh hidup yang bertanggung jawab, terencana, dan tidak menjadikan cinta sebagai alasan untuk mengabaikan diri sendiri. Sekarang, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Selama ini, keputusan finansial yang Anda ambil untuk keluarga lebih banyak didorong oleh strategi atau oleh rasa takut akan masa depan.
Apakah Anda sedang menyiapkan pendidikan anak dengan perhitungan matang, atau hanya mengikuti standar sosial yang dianggap ideal? Karena seringkali kita mengejar sesuatu bukan karena benar-benar perlu, tetapi karena takut dinilai kurang memberi yang terbaik. Pernahkah Anda menghitung berapa sebenarnya kebutuhan pendidikan anak hingga selesai? Dan di saat yang sama, sudahkah Anda menghitung berapa biaya hidup yang Anda perlukan saat memasuki masa pensiun? Banyak orang tahu pentingnya menabung, tapi sedikit yang benar-benar memetakan angka. Padahal kejelasan angka adalah fondasi ketenangan. Tanpa angka, semua hanya asumsi. Dan asumsi adalah tempat lahirnya kecemasan. Coba renungkan lebih dalam. Jika hari ini seluruh energi finansial Anda diarahkan hanya untuk satu tujuan, apa yang sedang Anda abaikan? Dan ketika waktu berjalan, apakah pengabaian itu akan menjadi masalah yang lebih besar? Apakah Anda ingin anak Anda tumbuh dengan kesempatan terbaik, tetapi juga dengan kebebasan untuk membangun hidupnya sendiri? Ataukah tanpa sadar, Anda sedang menanam ekspektasi bahwa suatu hari mereka harus membalas semua pengorbanan itu? Pertanyaan ini penting karena hubungan orang tua dan anak seharusnya dibangun atas cinta, bukan kewajiban finansial yang tidak pernah diucapkan. Ketika orang tua merancang masa tua dengan mandiri, anak akan merasa dihargai sebagai individu, bukan sebagai penyelamat. Dan untuk diri Anda sendiri, pernahkah Anda memberi ruang untuk memikirkan kehidupan setelah usia produktif? Apa gambaran masa tua yang Anda inginkan? Tenang, mandiri, dan bermartabat, atau penuh ketergantungan dan kecemasan? Masa tua bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia sedang dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil hari ini. Setiap rupiah yang dialokasikan dengan sadar adalah pondasi untuk kehidupan yang lebih stabil nanti. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki arah. Bahkan jika selama ini perencanaan belum ideal, langkah pertama selalu dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran itu lahir ketika kita berani melihat kenyataan apa adanya. Jadi, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk membuka kembali catatan keuangan Anda. Duduk bersama pasangan, berdiskusi tanpa emosi, lalu tanyakan satu hal mendasar. Apakah sistem keuangan keluarga kita sudah melindungi semua pihak? Karena pada akhirnya, keluarga bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hari ini. Keluarga adalah tentang menciptakan keberlanjutan, tentang memastikan setiap generasi bisa tumbuh tanpa mewarisi beban yang seharusnya bisa dicegah. Refleksi terbesar dari semua ini adalah sederhana. Cinta yang matang selalu berjalan bersama tanggung jawab. Dan tanggung jawab sejati adalah memastikan masa depan anak cerah, tanpa membuat masa tua sendiri menjadi gelap. Pada akhirnya, strategi menyiapkan dana pendidikan anak tanpa mengorbankan tabungan masa tua bukan tentang memilih siapa yang lebih penting. Ini tentang memahami bahwa keduanya adalah bagian dari satu perjalanan keluarga yang harus dijaga bersama. Anak membutuhkan kesempatan untuk berkembang, belajar, dan meraih masa depan terbaiknya. Tetapi orang tua juga berhak memiliki masa tua yang tenang, mandiri, dan bermartabat. Ketika dua hal ini dirancang dengan seimbang, keluarga akan berdiri di atas fondasi yang jauh lebih kuat. Ingat, cinta bukan diukur dari seberapa besar pengorbanan yang terlihat, melainkan dari seberapa bijak kita menata masa depan bersama. Memberikan segalanya hari ini tanpa memikirkan esok bisa terasa mulia, tapi belum tentu berkelanjutan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bersikap realistis, disiplin dalam mengelola keuangan, dan kesediaan untuk menyesuaikan gaya hidup agar tujuan jangka panjang tetap terjaga. Karena keputusan-keputusan kecil yang dilakukan konsisten akan menentukan kualitas hidup keluarga di masa depan. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari pembahasan ini, maka itu adalah keseimbangan. Pendidikan anak adalah investasi untuk generasi berikutnya, sementara dana pensiun adalah perlindungan bagi generasi saat ini. Dua-duanya harus berjalan berdampingan. Jangan menunggu sampai tekanan datang baru mulai merencanakan. Mulailah dari sekarang, dari angka yang sederhana, dari langkah yang realistis. Karena masa depan tidak dibangun oleh niat baik saja, melainkan oleh tindakan yang terarah. Saya percaya, keluarga yang sadar finansial akan melahirkan generasi yang lebih kuat secara mental, emosional, dan ekonomi. Dan perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan: berhenti hidup tanpa rencana. Kalau Anda merasa pembahasan ini relevan, bagikan video ini kepada pasangan, keluarga, atau teman yang sedang memikirkan masa depan anak sekaligus masa tua mereka.
Bisa jadi, satu percakapan sederhana hari ini akan mengubah arah hidup mereka bertahun-tahun ke depan. Tulis juga di kolom komentar, menurut Anda, tantangan terbesar dalam menyiapkan dana pendidikan dan dana pensiun secara bersamaan itu apa? Saya ingin mendengar perspektif Anda, karena dari diskusi seperti inilah kita bisa belajar bersama. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam tentang keuangan, mindset, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Karena tujuan kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi membangun hidup yang utuh dan bermakna.